Shalom saudara Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya kembali berbagi berkat rohani, pastinya memberkati saudara sekalian. Sekaligus saya memberikan jawaban atas permintaan orang-orang di luar sana mengenai ketuhanan Yesus. Nah, saudaraku, kadang-kala kita mendengarkan pertanyaan begini, ya, tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Dan biasanya pertanyaan ini dimanfaatkan oleh para khatru, ya, dan juga para ustadz-ustadz mualaf yang sebenarnya, ya, mereka tahu kalau Yesus itu Tuhan, tetapi kadang-kala, ya, demi konten dan juga supaya orang menganggap mereka adalah orang-orang yang paham Alkitab, maka mereka melemparkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dan sebenarnya di dalam kekristenan sendiri itu pertanyaan seorang anak sekolah minggu. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya berbagi berkat rohani sekalian menanggapi atau memberikan jawaban terhadap hal itu. Oke, sebelum kita lanjut, ya, saya minta kita membacakan ayat Alkitab, ya, dari Injil Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Berarti kita baca secara pelan saja, ya. Matius pasal 4 ayat pertama, begini firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oke, bagian ini, ya, berbicara bagaimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, ya, dengan jalan percakapan dengan iblis. Ya, iblis dalam ayat ini kita melihat iblis mencoba Yesus untuk pertama kalinya, ya, dengan jalan, ya, mengatakan kepada Yesus, "Jadikan batu ini menjadi roti jika kau anak Allah." Dan saudara dalam Tuhan, jawaban Tuhan Yesus ini sangat luar biasa, di mana Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar. Nah, kalimat ini, ya, kita menuju kepada Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, di mana firman Tuhan berkata, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat ini, ya, ayat keempat ini sebenarnya Yesus sedang mengatakan kepada iblis bahwa dia adalah Allah, dia adalah firman yang memberikan hidup. Nah, ini jelas dalam Tuhan. Ya, sekali lagi ayat ini, ya, berbicara kepada kita, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah firman itu sendiri, ya, firman yang keluar dari mulut Allah di dalam Kejadian pasal 1, ya. Jadi jelas, ya, di sini Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah, ya, secara langsung, ya. Lalu kita melanjutkan di ayat yang berikutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, untuk kedua kalinya Yesus, ya, menjawab si iblis, ya, dan berkata kepada iblis, ya, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Inti interaksi antara iblis dengan Yesus, percakapan antara Yesus dengan iblis. Jadi, ya, Tuhan Allah yang dia maksud oleh Yesus adalah Yesus sendiri. Karena
iblis sedang mencobai ya Yesus, bukan yang lain. Dan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan engkau mencobai saya. Atau dengan kata lain, ya, Yesus sedang berkata bahwa dia adalah Tuhan kepada iblis. Ya. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu di ayat berikutnya, di ayat yang ke-8 dan seterusnya, ya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, di sini ada dua poin yang perlu kita perhatikan tentang orang tua. Pertama, di ayat yang ke-10, ya, tentang jawaban Yesus. Ya, maka berkatalah Yesus kepada enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi di ayat ini Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata kepada iblis, ya, kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu, bukan mencobai. Ya. Jadi di sini Yesus lagi-lagi menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan secara langsung. Ya, dia tidak menggunakan kata-kata ilustrasi, tetapi di sini Yesus sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, ini juga berlaku bukan hanya kepada iblis, tapi kepada kita hingga hari ini. Ya, Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, sebagai Tuhan itu poin pertama. Dan poin kedua yang perlu kita perhatikan di sini di ayat yang ke-11, ya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat melayani Yesus. Ya, ini luar biasa sebagai Tuhan. Ya. Jikalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana malaikat-malaikat melayani dan Yesus? Ya. Kalau Yesus adalah manusia yang sedang mempertahankan imannya dengan iblis, tentu malaikat datang bukan melayani, tetapi bersorak atas hal itu. Tetapi di sini firman Tuhan tidak berkata malaikat bersorak, tetapi malaikat melayani Yesus. Ya. Jadi secara Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dilayani oleh malaikat, dan juga yang kita layani sebagai anak-anak Tuhan. Saudara Tuhan, ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini, ya, berkali-kali Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, secara langsung Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi jelas ya, terkhusus buat saudara-saudara yang selalu menyampaikan pertanyaan ini. Ya, tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata dirinya adalah Tuhan. Jadi seluruh Tuhan sebenarnya terlalu banyak dalam Alkitab ini. Dia ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, termasuk ayat ini. Dan di video sebelum ini juga, ya, bagaimana saya jelaskan di dalam Yohanes pasal 14, ya, di sana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dengan berkata di dalam ayat 13 dan 14 Yohanes pasal 14, ya, Yesus berkata di sana, ya, bahwa apapun yang diminta oleh murid-muridnya, apapun yang diminta oleh orang percaya kepadanya, dia akan kabulkan. Jadi kita bertanya, Yesus siapa? Kalau begitu Yesus siapa? Apakah dia manusia yang dimuliakan? Tentu bukan. Kalau dia manusia, bagaimana dia mengabulkan permintaan umatnya? Apakah dia malaikat? Tentu bukan. Bagaimana malaikat mengabulkan permintaan umatnya? Yang mampu mengabulkan permintaan kita adalah Tuhan. Apalagi konteksnya ini, Yohanes pasal 14 ini, ya, Yesus menyampaikan hal itu, ya, ketika kelak dia sudah kembali ke dalam kerajaannya. Ya, ketika kelak dia sudah kembali kepada Bapa. Artinya ketika dia sudah kembali, ya, ke dalam kerajaannya. Ini konteksnya. Jadi jelas di sana bahwa Yesus lagi-lagi menunjukkan dirinya bahwa dia adalah
Tuhan itu sendiri. Nah, saudara Tuhan, buat saudara yang selalu mempertanyakan hal ini, kiranya dengan penjelasan yang singkat ini saudara terberkati, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara membuka hati untuk menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Nah, saudara Tuhan, biarlah video singkat ini memberkati kita. Saya Junior di Junior 01 Channel, ya, undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.